mau lihat lampu di mana ya? Bawa lampu. Mbak belum bawa kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi treadmill sambil mau live karena iseng-iseng berhadiah. Jadi aku tadi sempet kan dikabarin sama teman keluarga gitu. Ada salah satu artis, sebut aja ya, si Boy William kan nulis status katanya lagi ada syuting nebeng bareng Boy. Terus artisnya katanya baper, terus sensitif, terus ngambek pulang. Tiba-tiba semua netizen antah berantah, itu karput ya. Aku nggak tahu sih ya, mungkin ini bismillah, mudah-mudahan bisa menjadi pahala buat aku sendiri juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tabungan buat aku juga gitu. Karena kayak nggak tahu ya, aku juga sebelumnya alhamdulillah nggak ada gimana tuh. Ada lucu deh, Putri Yansyah 17 kamu dapat perhatian aku, katanya klarifikasi terus. Iya dong, soalnya zaman sekarang banyak banget orang yang zolim, banyak banget orang yang fitnah aku. Jadi caranya aku bagaimana ya, aku wajib boleh dong untuk membela diri gitu, biar orang-orang yang suka fitnah aku juga mudah-mudahan terbuka hatinya untuk bertobat gitu. Kenapa sih nggak berhenti buat hina aku, buat zalimin aku, fitnah aku juga gitu. Jadi kayak buat aku pribadi sih nggak semua tentang aku. Maaf ya, aku ketawa soalnya suami aku lucu banget lagi mau benerin lampu. Siapa tuh? Naima Handy 3011. Semoga selalu tegar dan kuat. Amin insyaallah. Kalau aku sih yakin ya, dalam setiap ujian itu pasti ada hikmah di balik itu semua. Nggak mau, Bunda nggak mau. Sajid jatuh nak. Habib masa nyuruh anaknya sih, aneh banget. Nggak mau, jangan mau, jatuh nak. Habib takut naik tangga, dia kan takut ketinggian, terus dia nyuruh anaknya dong naik tangga. Nggak mau nak, nggak mau, Bunda nggak izinin. Sayang mah ada aja, sumpah gemes ih. Kalau sayang takut ya tunggu Mang Gugun aja nak, minta tolong Mang Gugun. Aku ke kamu ini kameranya. Itu saya pernah nyampe. Udah nyampe. Nah, tangan saya nyampe. Mbak, matiin dulu Mbak itunya, listriknya. Iya, matiin dulu semuanya. Nggak usah, ntar aja taruh. Oke, taruh sakit. Oh, si kakak. Jadi jangan, nggak boleh. Aku lagi treadmill, jadi aku pengen makan nasi. Jadi yang di Boy William tuh bukan karput, bukan. Aku sempat bertemu sama Boy dulu waktu aku belum hijrah, tapi nggak kenal dekat dan juga belum pernah kontek-kontekan untuk kontennya dia gitu. Makanya aku lucu banget sama semua orang-orang yang mengkait-kaitkan karput, kampret gitu. Nama aku Kartika Putri, dipanggil karput nggak apa-apa, tapi ya janganlah masa dipanggil karpet, kampret gitu. Harus mengikuti orang-orang yang mengedukasi dengan baik ya. Jangan ikuti orang-orang yang buruk. Kalau ada ngajarin buruk jangan diikutin. Oke, banyak yang nanya, Kak, treadmillnya itu aku 45 menit aja setiap hari. Kalau bisa, sebenarnya harus bisa. Tapi pastilah adalah titik-titik yang dimana kayak suka malas juga. Terus kalau minum tuh minimal sehari 3 liter kalau aku gitu. Karena apalagi kalau ibu menyusui harus banyak kandungan air dalam tubuhnya. Kalau enggak nanti dehidrasi, kering. Bisa ke kulitnya kering, kulit wajahnya kering gitu. Kak, olahraganya malam terus ya? Jadi gini, aku tuh olahraga sebenarnya kapan aku bisa. Kalau seandainya pagi lebih bagus, tapi kalau seandainya pun aku kadang pagi, aku olahraga pagi, malamnya aku masih ngerasa punya energi lebih gitu. Ya udah, aku tetap olahraga juga. Karena memang biasanya kalau dulu aku tuh olahraga paginya aku Muay Thai, sorenya aku swing yoga, malamnya jam 7 tuh aku biasanya Bikram. Bikram itu hot yoga dari
di ruangan suhu yang 42 derajat. Aib orang lain tuh berasa makanan pokok jadi nagih. Nah itu dia, bener. Jadi kan memang sebaik-baiknya muslim ada yang bisa menjaga aib sesama muslim gitu. Makanya kita tuh kayak nggak boleh sih ada isu apa ikut-ikutan ngezolimin orang gitu. Kalian nanti, aduh aku sayang banget dosanya buat kalian gitu. Lebih baik kayak ada hal yang menginspirasi apa, menolong orang. Kayak sekarang lagi ada banjir, yang bikin orang kalau ngeliat orangnya terinspirasi juga untuk melakukan hal yang sama. Contoh kayak aku tuh dulu sebelum sebelum ada Novi yang dia selalu nolongin orang terlantar dan ODGJ. Awal-awal vlog tuh aku ngikutin dia gitu ya. Dia juga difitnah, kayak dibilang, ini buat konten. Nggak masalah sekalipun emang dia buat konten, karena konten yang dia buat itu menginspirasi orang lain, termasuk aku. Akhirnya terinspirasi untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang terlantar dan juga orang dengan gangguan jiwa. Yang memang kadang-kadang tuh orang kalau ngeliat orang gangguan jiwa kan, kalau zaman dulu malah ditimpukin, diledekin, dikata-katain sampai mereka ngamuk gitu. Tapi dengan adanya kontennya kayak Rian TV, Novi gitu ya, menginspirasi kita semua justru untuk berbuat baik terhadap orang dengan gangguan jiwa atau orang gila yang ada di jalanan, atau orang terlantar yang ada di jalanan. Jadi buat aku tuh kayak, yuk sama-sama yang kita naikin, yang kita upin itu adalah orang-orang yang memang menginspirasi kita dalam kebaikan gitu. Jangan menginspirasi kita menjadi orang yang sarkas, jangan menjadi orang yang ngebully orang lain, orang yang akhirnya jago bikin TikTok hanya untuk menjatuhkan orang lain. Itu kan kayaknya nggak sehat ya menurut aku. Jadi bikinlah yang baik aja. Itu jalan apa ada larinya? Kalau aku jalan doang, karena kalau lari kan aku juga lagi ikutin program dokter gizi. Kalau lari takutnya kalau aku capek, aku jadi lapar gitu. Sebenarnya aku lagi ikutin pola makan sehat dokter gizi, bonusnya kurus. Orang-orang juga suka ngomong jahat ke Kartika aja. Iya, aku justru kalau ngomong jahat ke aku kan aku juga belum tentu baca. Kalaupun baca aku nggak marah. Tapi kasihan buat diri kalian sendiri ketika kalian meluapkan kata-kata kasar, kata-kata buruk, orang yang ngelihat jadi ikut-ikutan. Itu multi level dosa buat kalian. Yang kedua, kalian tuh menjadikan diri kalian ngebangun atau memberi bibit-bibit negatif dalam diri kalian, sehingga setiap kali kalian ngelihat yang nggak sesuai dengan maunya kalian marah-marah aja terus, emosional aja terus. Kalau kalian punya pasangan, mana mau pasangan punya pasangan yang kayak gitu. Kalau kalian punya teman, keluarga, mereka juga pasti nggak akan bangga sama kalian gitu. Jadi buat aku, meskipun pakai akun yang bukan akun asli kalian, tapi itu secara tidak langsung membuat diri kalian tuh bibit-bibit pengaruh buruk secara tidak sadar. Dan yang diuntungkan adalah siapa? Orang yang memang berniat untuk menyulut kebencian. Orang-orang itu seneng, akhirnya followers gue bisa ikut ngebully nih, followers gue ikut kasar, sarkas. Mereka happy karena mereka diuntungkan dalam segi politik atau bisnis. Tapi kaliannya yang dirugikan gitu. Ntar juga kalau dilaporin, kalian yang dilaporin, belum tentu juga orang tersebut mau bantu kalian, tolongin kalian. Akhirnya kalian yang bikin video permintaan maaf, atau buruknya kalian yang bisa masuk polisi gitu. Sedangkan idola kalian tuh nggak akan bantu. Kak, banyak yang nembak yang sensitif di story-nya Boy. Itu kakak, demi Allah itu bukan aku. Aduh, mudah-mudahan Boy kasih lihat ya, atau Boy bikin kasih tahu siapa orang itu. Tapi menurut aku Boy itu orang yang hadapnya bagus banget, keren. Dia sebel mengutarakan tapi dia tidak menyebutkan nama. Keren menurut aku ya. Gitu. Barang berbahaya di endorse. Hai Zona Pelajar, aku capture nanti sama kamu. Nanti aku akan tanya sama kamu barang mana yang berbahaya yang aku endorse, oke? Karena apa yang kamu ketik harus kamu pertanggungjawabin. Biar pembelajaran juga buat kamu menjadi orang yang baik gitu. Aku bukan akun bodong. Akun bodong yang aku masuk itu, Mbak Nia Taniar, adalah mungkin ada beberapa yang asli kayak Mbak Nia. Tapi yang aku bilang aku bahas yang menjadi sarkas, yang kalimatnya kasar, itu mostly akun-akun bodong. Nanti suatu hari pasti akan aku buktiin gitu. Jadi kalau Mbak Nia ngerasa Mbak Nadia
timnya siapa, and then ngerasa bukan akun bodong, ya kan yang aku bahas adalah orang-orang yang berkata kasar gitu. Atau mungkin Mbak Nenia pernah berkata kasar, ya mungkin ya termasuk yang bukan bagian bodong gitu. Jadi nggak usah kayak marah, emosional gitu. Soalnya menurut aku kalau di smart pictures yang nggak ada, postingan yang nggak ada, followersnya di bawah 50 orang, menurut aku pribadi sih itu akun bodong gitu. Kak, postingnya yang motivasi untuk hidup bersih dan steril. Oke, Andi, thank you so much. Kenapa aku selalu mau posting kayak hidup bersih dan steril? Pertama karena aku masih punya baby. Basicnya adalah sebelum punya baby adalah kebersihan sebagian daripada iman, ya kan. Kenapa sih sampai dalam Islam juga kita wajib bersih? Karena memang bersih itu untuk penyakit, untuk jauh dari penyakit. Kayak banyak banget penyakit yang disebabkan oleh orang nggak bersih gitu ya. Itu banyak banget. Bersih itu luas loh. Bisa dari bersih dalam arti buat makanan, bersih dalam kehidupan, bersih pikiran juga, bersih hati. Jadi kalau kita mau hidup bersih itu ya totally, kalau aku berpikirnya bersih dalam berpikir, bersih dalam hati kita, hati kecil, bersih dalam makan. Contohnya nggak makan makanan yang bisa membuat kita sakit, kayak gitu. Jadi kalau steril itu karena sekarang kan banyak virus, ada virus yang berbahaya gitu. Jadi makanya lebih disterilkan lagi. Tapi nggak berlebihan, tapi juga nggak menganggap ringan. Sesuai dengan standarnya aja. Malini, subhanallah, katanya treadmill aja live. Nggak ada yang salah sih menurut aku ya Mbak. Kalau seandainya aku lagi mandi, live itu baru ada yang salah. Karena kalau orang yang suka olahraga justru kayak biar mereka nggak berasa, biar mereka kayak aku nih kayak di distract aja sambil ngobrol gini, aku nggak berasa sekarang udah hampir 13 menit aku treadmill. So if you doesn't like me, just leave gitu, nggak usah repot-repot untuk berkomentar. Kak, diet sehat itu gimana ya? Aku gemuk tapi pengen kurus. Harus ke dokter gizi. Karena kalau kayak aku nih ke dokter Dama, dokter gizi yang lagi viral, dia itu ngelihat kita dari banyak faktor, dari kita maunya seperti apa, terus lemak dalam tubuh idealnya seberapa, terus kalau untuk nurunin berat badan nanti diaturin pola makan yang benar sesuai dengan kesanggupan kita, selera kita, jamnya juga sesuai jam dengan aktivitas kita sehari-hari. Jadi aku nggak bisa share apa yang aku lakuin ke kalian karena pasti setiap tubuh itu beda-beda. Takutnya pas aku share nanti nyalahin aku lagi gitu. Kalau aku pribadi, aku sarapan jam 7 pakai roti tawar, tapi yang gandum, sama kopi hitam. Kopi hitamnya tapi pakai gula diet. Jam 9.30 aku makan telur putih. Jam 12 aku makan 3 sendok nasi, pakai brokoli, pakai 50 gram ayam. Terus jam 2.30 aku makan buah naga, 3 potong kecil. Habis itu jam 5 terakhir aku minum susu low fat. Tapi aku cheating, kayak hari ini kayaknya aku bakalan cheating karena aku tadi minta beliin Habib nasi mandi. Tapi share sama anak-anak, gak satu porsi langsung, kayak dikit aja. Kak, pengen banget olahraga. Mau olahraga rasanya susah, anak aku minta gendong terus, minta temenin terus, ngurus anak sendiri tanpa ada yang bantu. Hai sayang, Yasri Datuk, Masya Allah, itu pahala kamu gede banget di situ. Dan juga itu secara nggak langsung olahraga loh, ngurusin anak dan nyusuin juga. Itu olahraga banget, jadi kayak don't worry, kamu udah olahraga itu, insya Allah kamu pasti sehat. Mudah-mudahan nanti anaknya udah grow up, kamu bisa olahraga bareng sama anak. Dan banyak juga akun-akun yang bisa kalian follow, kalau nggak salah Nana Health namanya, dia itu olahraganya pakai sama anak, jadi anaknya diajakin main sambil olahraga, mungkin kamu bisa follow. Harga treadmillnya berapa Kak? Nggak dijual gitu. Apa nih? Maghrib masih by live. Oh, aku udah selesai maghrib dari tadi. Aduh, mungkin beda waktu ya kita ya. Sehari makan nasi berapa kali? Aku sekali doang, siang doang. Tapi aku ada cheat day-nya kok. Jadi kayak
sesuai kebutuhan aja karena aku masih menyusui. Jadi nggak harus nasi ya. Menurut aku tuh karbo itu bisa diganti dengan apapun yang kalian suka. Karena kalau nasi, aku tipe orang yang cepet naik banget kalau karbonya nasi. Mau tanya gimana kalau kita hijrah, tapi kita selalu gelisah. Hijrah nih bagus banget. Gimana soalnya kita hijrah? Gimana ya kak ngadepin orang yang baik, yang sopan ke orang yang selalu ngomongin kita itu nggak baik sampai kedengeran kita. Yang harus kita lakuin apa? Oke. Kalau kita mau hijrah, yang terpenting adalah jangan pernah dengerin apa kata orang-orang yang justru membuat kita jauh dari Allah gitu ya. Kalau kayak aku hari ini, aku dihina, aku dihujat, aku dibully, aku dibenci, aku dizolimin, aku ya udah. Karena ketika aku udah hijrah, aku tahu pasti akan ada ujian ini. Karena pasti ujiannya akan semakin berat. Karena ketika kita dekat dengan Allah, setan yang diturunkan untuk menggoda kita itu jauh lebih banyak. Sehingga ini menurut aku adalah ujian aku. Ujian aku apakah aku istiqomah ataukah malah aku lari dari Allah. Tapi aku memilih untuk tetap dekat sama Allah dan berprasangka baik terhadap Allah. Jadi ketika kita hijrah, jangan pernah berharap kita akan dipuji, jangan pernah diharap kita akan disayang, jangan pernah diharap kita akan diidolakan. Tetapi justru dengan ada hijrah, kita berharap adalah kita bisa menjadi jauh lebih baik seperti apa yang Allah atur. Jadi biar kita nggak terbebani tuh dengan komentar yang nggak baik, nggak buruk. Kalau memang kita bisa klarifikasi, kayak aku sekarang, aku bisa menjelaskan, ya aku jelaskan semaksimal mungkin. Tapi aku nggak bisa satu persatu ngejelasin ke orang-orang yang memang dalam hatinya emang gak mau percaya dan gak mau denger. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi kamu harus istiqomah, harus cari sahabat-sahabat orang-orang yang sekeliling yang sama-sama mencari ridhonya Allah sehingga bisa menguatkan satu sama lain. Ada Safia, aku timnya bla 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 tapi aku gak pernah hujat Kak Kartika. Bagus. Aku bangga sama kamu. Karena setiap kali kamu hujat itu bisa ngotorin diri kamu sendiri. Dan mau tim manapun aja itu hak kalian dan kalian punya hak itu sendiri. Good job banget, yang paling penting ingat contohlah yang baik dan jangan contoh yang buruk. Kamu pinter, Safia. Amin, Febrizia, semoga suaminya selalu selamat ya dalam penugasan. Nih ada Nandini Baju, dia lagi jualan tapi dia bilang iyu. Mbak kalau nggak suka daripada bikin hati Mbak nggak enak, jiwa Mbak jadi kotor gitu, mendingan Mbak blok aja aku, selesai ya kan. Jadi Mbak nggak harus jijik ngelihat aku gitu. Bebe sekarang berapa kak? Kemarin 54 tapi hari ini aku timbang 55. Makanya kayak mulai balik lagi. Target aku 50 lah minimal. Kak Kartika respon pertanyaanku. Iya Putri, pertanyaannya apa? Maaf skip. Apa nih? Karput pakai KB nggak? Alhamdulillah enggak. Kak ini akun aku nggak bodong. Iya Severina Jenita. Kalau emang akun kamu nggak bodong bagus, tapi masih banyak kok akun-akun bodong lainnya yang menyerang saya. Jadi yang saya maksud adalah akun-akun bodong. Kalau kamu merasa nggak bodong ya nggak apa-apa, silahkan monggo. Pakai KB nggak kak? Enggak, alhamdulillah nggak pakai KB. Nggak boleh juga ya Beb. Boleh nggak sayang pakai KB? Sayang, KB boleh nggak? Tujuannya apa dulu? Tujuannya ya biar gak hamil lah. KB yang tujuannya ada lagi yang lain. Kan ada dua. Oh iya. Batas anak untuk jeda 2 tahun. Winda Albino 29. Makanya kalau seandainya kamu nonton YouTube-nya siapa tuh? Denny Sumargo, yang lengkap ya. Nontonnya yang lengkap. Jangan bagian yang cuman 10 detik dipotong dan diposting di feed orang ya. Sayang ya, biar kamu nggak suuzon. Harus berprasangka baik. Jadi kalau seandainya kamu mau nonton Winda Albino 29, nonton dari awal sampai akhir. Jangan yang di TikTok aja, karena kalau TikTok tuh ada oknum-oknum yang berniat zolim gitu. Kak rasanya kalau mau sholat malas banget, karena sholat itu tiangnya agama dan setan ditugaskan untuk menggoda kita untuk hal yang kebaikan. Apalagi kan sholat itu adalah
hal yang terpenting dalam hidup kita gitu. Jadi memang banyak banget ujian. Dia nawarin buat lamaran, tapi apa nih, membatasi, bukan gak hamil KB itu Kak, membatasi, menjaraki mungkin. Nah kalau mau bahas itu nanti aku bahas soal KB, mendingan sama Habib langsung, karena kalau ilmu nggak boleh terputus-putus. Iya Mami, tadi aku lihat di MNC TV lagi nyanyi. Oh iya Mami DP ya. Kartika ikutin diet makanan sesuai golongan darah nggak? Enggak, aku belum pernah itu. Aku pakai konsultasi dokter gizi doang. Atin, katanya mudah-mudahan dilindungi dari, amin, amin, masya Allah, amin, amin, kamu juga ya dan keluarga. Apa nih? Nah, Karput, ibahin baju syar'inya dong. Insya Allah aku tuh selalu tahu live tuh kadang-kadang suka bagi-bagi baju syar'i, makanya selalu giveaway. Tapi nanti kalau ada waktu lagi aku pasti, karena kan kalau giveaway tuh aku harus pilihin baju syar'inya dulu. Dan terus aku harus kirimin satu-satu ke alamat kalian. Nah takutnya kalau lama, kadang-kadang baru 2 hari tuh kalian saking excited ya, suka kayak nanya, Kak kapan nih, lama banget gini-gini. Aku tuh terbebani, kayak ngerasa bersalah dan gak enak. Makanya pada saat aku siap, gak ribet gitu, baru aku mau. Mel Swardrop 88, minum pil diet nggak? Enggak, aku minumnya yang alami-alami aja, selimili gitu aku minum. Karena kan dia memang dibuatnya dari bahan-bahan herbal semua, jadi aman. Gak berasa loh ini aku. Apa nih? Lagi di Hankam bukan? Gak, aku lagi di Cipete gitu. Sapa aku dong Kak dari Gadok Puncak. Hai, assalamualaikum gitu. Jadi buat semua yang mau nanya, silakan tanya, daripada kalian menebak-nebak dan menerka-nerka sendiri. Lucunya lagi kalau seandainya ada berita yang gak bener, terus akunya klarifikasi, diledekin, klarifikasi terus. Sekarang ada orang yang ada berita nggak benar, orangnya nggak mau klarifikasi, dikejar-kejar. Itulah netizen, oknum netizen yang kadang-kadang suka memang sengaja memancing amarah gitu. Padahal itu kan tugasnya setan, jadi kita jangan mengambil tugasnya setan. Aduh, ngos-ngosan. Tips hijrahnya biar istiqomah. Aduh, aku juga belum tentu istiqomah ya. Yang paling penting adalah niatnya lakukan karena Allah. Kakak, jangan di situ sayang. Boleh? Oh ya, tadi udah benar Kak. Jadi fokuskan hijrah itu karena Allah dan yakin bahwa setiap ujian itu pasti ada jalan keluarnya. Berat badan aku 55, aku treadmill, kecepatannya 4, speednya 45 menit aja. Richard Dor Abim, aku bukan akun bodong, makanya kalau nonton lengkap ya, jangan nonton yang sudah dipotong-potong di TikTok atau di posting di feed orang, karena mungkin orang tersebut punya tujuan lain gitu. Nontonnya yang lengkap ya sayang ya. Kak, berantem sama Kak Boy? Ya, kok ada yang bilang gitu? Nah itu dia tuh orang-orang zolim. Tidak sama sekali, aku tidak diundang di Nebeng Boy. Aku bukan yang Boy maksud. Kalau memang seandainya ada oknum-oknum yang mengarahkan demikian, aku jelasin sekarang ya, bukan aku. Gitu, jadi tolong fansnya siapa, idolanya siapa, kalau nggak suka sama aku nggak apa-apa, tapi jangan difitnah ya. Gitu, jangan dikait-kaitkan juga, nggak baik, nanti kalian dosa. Semua kan ada pertanggungjawabannya. Keluargaberry.id, kenapa Kak sama Boy nggak ada apa-apa? Itu bukan aku nggak tahu siapa yang Boy maksud, karena emang aku hari ini cuman ke dokter gigi aja sama anak aku, nggak ada kenapa-kenapa. Kalian aja tuh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. 45 menit lama ya, makanya aku sambil ngobrol gini biar nggak berasa gitu. Harus dilakuin yang bikin kita nggak berasa sih sebenarnya.
Mau sambil hafalan juga boleh, mau sambil baca bisa, sesuai dengan kalian aja maunya. Karput apa kabar? Amin, amin. Terima kasih Sanggra MTRZ. Kak, ada yang mau lamaran tapi kayak nawarin cilok itu gimana? Waduh, cara orang kan berbeda-beda. Karena personal orang itu tidak bisa disamakan, makanya jangan kebanyakan lihat sosmed yang maunya dilamarnya kayak hal-hal yang indah dan lain sebagainya. Karena setiap orang itu punya sisi romantis yang beda-beda. Aku waktu sama Habib, waktu diajakin nikah juga biasa banget. Tapi Masya Allahnya setelah menikah, luar biasa Habib melakukan hal yang jauh lebih romantis daripada orang-orang gitu. Justru Habib melakukannya setelah udah halal. Jadi kamu berprasangka baik, mudah-mudahan setelah halal dia bisa memperlakukannya lebih daripada itu. Daripada orang manis pada saat pacaran atau pada saat melamar, and then pada saat menikah kayak cuek aja gitu, disayangkan kan. Nanti insya Allah aku bakalan live, apa sih bukan live ya, di club room sama Habib, namanya Kartika Putri Cafe. Clubhouse. Lupa sayang. Gitu. Tuh. Ini ada dari Paydats. Alisnya udah bagus Kak, kalau nggak salah dulu pernah disulam ya, katanya gitu. Iya, jadi ini bekas sulaman dan gak pernah aku apa-apain. Karena kan memang kalau seandainya di laser lagi, khawatirnya bulunya juga ikut hilang. Jadi cukup dengan sholat tobat dan aku tidak melakukan lagi. Udah, itu aja. Ulil Gold suka drakor gak? Enggak. Karena aku jarang, udah gak pernah nonton gitu. Nggak boleh sama Habib, takutnya nanti lalai akan kewajiban dan tugas aku. Yang suka monggo silakan. Kak, sama ya sama Habib. Terima kasih Luli Hadi, amin. Alis bisa dirapiin nggak? Chip Pripsi ini ya, tuh akunnya nggak ada fotonya. Nggak bisa kalau dalam Islam nggak boleh dicukur karena nggak boleh, larangan. Ada juga hadisnya. Jadi aku lebih mengikuti ajaran Allah aja daripada terlihat cantik di depan semua orang tapi Allah nggak ridho. Tanggapan kakak tentang pasangan yang tidak menghargai perasaan orang tuanya sendiri. Maksudnya gimana sih? Nggak mudeng. Itu asas sama Rohima, aku nggak mudeng pertanyaannya. IP mana? IP lagi baca buku sama Kalisa. Kapan Kak Clubhouse-nya? Nanti sayang jam 8 insya Allah sama Habib ya. Insya Allah. Kak Karput punya ikan cupang nggak? Nggak punya. Soalnya aku udah keteteran ngurusin tanaman dan juga burung dan kucing. Istiqomah dalam berhijab adalah kita harus pelajarin dulu tentang aturan-aturan dalam Islam yang mewajibkan kita untuk berhijab. Gunanya apa, manfaatnya untuk apa, karena semua untuk kebaikan kita. Setelah kita tahu, insya Allah kita akan istiqomah. Mirna, Kak Karput, live gini nggak dilarang sama Habib ya. Kalau Habib itu bukan tipe orang yang suka melarang seseorang, memaksa seseorang dalam mengikuti suatu aturan. Tapi Habib mengajarkan, lalu menghargai setiap proses yang aku jalanin. Jadi Habib nggak minta aku tiba-tiba berubah sebegitu sempurnanya. Karena Habib tahu dia menikahi manusia yang tidak sempurna, manusia yang butuh proses dalam setiap ketaatannya. Gitu. Capek. Semoga orang sampai tua ya Kak pernikahannya. Amin, amin ya robbal alamin. Doain ya, mudah-mudahan kalian juga yang berumah tangganya dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala, diridhoi, diberkahi, dirahmati, dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Salam buat Ipe, insya Allah ya sayang disampaikan. Luki, kenapa sih Luk? Suruh ngomonginnya pakai bahasa Tagalog, ini lagi lari ya, lagi jalan cepet gitu ya. Kalau metuk ya makin aus. Maaf ya. Nonton Kak Karput selalu. Amin. Nova, Wanda, ambil baiknya ya, buruknya memang tempat aku tapi jangan diambil, oke?
Hukumnya pakai behel apa kak? Aku pakai behel itu dikarenakan kalau malam tuh aku suka ngegigit, kan ada sih orang yang bad habit kayak ngegigit gini, terus jadi berdarah di dalam aku gitu. Makanya dipakai behel biar yang gigi yang di belakang ini tidak melukai gigi yang lain. Kalau kalian lihat juga sebelum aku pakai behel juga udah rapi yang terakhir itu, tapi karena yang belakangnya ini bisa melukai, akhirnya tujuannya pakai buat itu. Aduh capek. Bakso Palembang, kemarin aku live bicara ini bareng sama Om Helmi Yahya, Gilang Dirga, pakai bakso Palembang. Warga Duren Sawit, assalamualaikum. Tanggal 19 aku dari Duren Sawit. Aduh. Suami yang membenci atau tidak menghargai orang tua istri itu bagaimana? Pada saat sudah menikah, orang tua suami itu adalah orang tua kita. Orang tua kita adalah orang tua suami. Jadi menurut aku udah nggak ada ibu mertuaan, semuanya ibu dan ayah. Jadi kita bertambah ibu dan ayah. Maka kita harus menyayanginya sebagaimana kita menyayangi kedua orang tua kita gitu. Aku dijawab mending kita tahu tentang masa lalu pasangan kita atau mending gak tahu sama sekali. Kalau aku lebih milih mendingan gak tahu sama sekali, karena masa lalu itu kan gak bisa dirubah, kecuali kalau seandainya Sita udah punya keyakinan bahwa Sita berbesar hati untuk menerima masa lalu orang lain, ya gak apa-apa. Tapi manfaatnya ada nggak? Nggak ada sih untuk tahu masa lalu orang, malah kitanya nanti jadi suuzon, jadi menerka-nerka, jadi gak percaya. Jadi lebih baik gak usah perlu tahu masalah orang lain gitu. Maaf Lisa, salah bukan Carfood tapi Carput ya. Kak Carput treadmill gini, iya ngos-ngosan kalau sambil ngomong, tapi oke lah, ngatur pernafasan perut juga. Lucu. Syatir ada, tadi dia di depan aku. Dia pasti nungguin. Kalisa lagi sama Ipeh di kamarnya baca buku. Apa nih? Salam dari bau-bau. Aduh, aku belum pernah ke bau-bau. Amin, bismillah ya buat semua yang belum punya jodoh, belum punya momongan, belum punya pekerjaan. Mudah-mudahan Allah segerakan dan Allah mudahkan segala hajatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Gimana menghadapi kalau iman lagi lemah? Ya, kalau iman kita lagi lemah, datangnya ke majelis taklim. Melihatnya ceramah, tausiah yang bermanfaat, baca Quran, baca buku-buku tentang agama. Ketika melemah tuh kita makin mendekatkan, jangan malah makin jauh gitu. Ipe udah berangkat belum? Anak-anak Habib tiga sama anak-anak Habib ya anak-anak aku lah, tinggalnya sama aku. Nanti share aja sih kayak gitu mah. Semoga kita bisa semua naik haji, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa haji lagi ya, Bu. Kode sayang. Aku tuh alhamdulillah udah dinaikin haji sama Habib pada saat tahun 2018. Ya, diajakin haji. Tapi ngerasa kayak belum sempurna aja, kepingin haji lagi kalau Allah boleh dan izinkan. Make up itu tabarut sayang. Nice nih ya, aku juga masih belum bisa full ninggalin make up ya. Kayak syuting juga aku masih make up kan kadang-kadang. Bismillah ya, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan tabarut secara perlahan-lahan. Insya Allah, bismillah. Kaput boleh nggak sih kita pakai eyelash? Yang sambung nggak boleh, apapun yang sambung menyambung, baik yang melakukannya, yang mengerjakan, yang dikerjakan, dua-duanya juga dilaknat oleh Allah SWT. Kalisa pintar banget, Masya Allah. Usianya berapa kak? 1 tahun 2 bulan. Semua anak itu sebenarnya pintar. Gimana kita aja sama orang tuanya yang mau rajin ngajakin ngobrol, ngajakin ngobrol, ngajarin dia mau jadi apa gitu. Semua anak itu basicnya sama kok. Tinggal orang tuanya aja maunya gimana. Ini Nabrahama pakai tulisan gede, kayaknya marah nih. Kak, pakai softline hukumnya apa? Kalau aku pakai softline karena aku minus 3,5. Jadi memang aku pakai kacamata
beberapa juga bikin gak nyaman, bikin pusing di sininya kan, karena kuping aku caplang. Dan kalau pakai jilbab susah, bisa kelihatan aurat aku juga. Makanya lebih milih untuk pakai softline. Bikin vlog persiapan ke Tarim, iya, masalahnya persiapannya masih dikumpulin. Ipe masih lagi cari baju warna hitam syari yang bikin dia nyaman. Dia udah order kesana sini, dia belum ada yang cocok. Kakak and Habib tinggal di mana? Di rumah. Alhamdulillah, Allah kasih. Kak, kita pakai skincare gimana? Kayak cuman buat perawatan aja. Namanya juga skincare, ya. Skincare itu bukan untuk gimana ya, buat menjaga aja. Kalau kalian ada problem khusus dengan muka, maka kalian harus konsultasi ke dokter spesialis kulit. Hati-hati ya. Kalau aku ya, sarannya aku, kayak aku nih punya dokter kecantikan, dokter Yunita. Dia itu adalah seorang dokter spesialis kulit. Jadi benar-benar dia expert menangani kita. Kalau aku sih gitu. Kalau aku mau kurus ya aku udah pergi ke dokter ahli gizi. Kalau aku mau tanya anak-anak, aku pergi dokter spesialis anak. Kalau aku ada masalah sama pendengaran ya aku ke dokter THT. Kalau aku ada masalah sama kulit, aku pergi ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Jadi ya kalian konsultasinya ke dokter spesialis kulit aja. Kalau kalian mau mempercantik ya mungkin bisa ke dokter estetika kecantik, dokter umum yang ngambil estetika kecantikan, ya terserah pilihan kalian. Tapi kan sekarang juga banyak dokter spesialis kulit yang juga ngambil estetika gitu. Jadi pilihan kalian sih semuanya. Maunya yang mana? Gitu. Kak, IP apa? Jodohnya harus Arab? Enggak sih, enggak harus Arab, yang penting Habib. Pesan bapaknya. Pengen temenan sama IP teh. Aduh, susah beneran deh. Karena dia kan gak pegang handphone. Dia juga orangnya lebih sukanya ceritanya tuh sama aku aja tuh. Kalau cerita harus gak ada Habib. Kecuali kalau setiap hari ya satu sekolah atau mungkin bareng di Hadromut gitu. Tolong buatin cara ke Hadromut. Iya, aku juga nanti mau ya share ya Bib ya, caranya untuk sekolah anak-anak ke Hadromut. Gimana caranya? Nanti kita tanya sama Habib Ahmad. Beliau juga yang expert banget untuk mengajak anak-anak pergi ke Hadromut. Oke? Semuanya aku bakalan live, tinggal kayaknya aku bakalan telat nih sayang untuk Clubhouse-nya karena aku masih harus 7 menit lagi. Kita akan live bareng 7 menit lagi. Abis itu insya Allah aku dan Habib akan live bareng. Kok live bareng sih? Apa sih tuh kalau di Clubhouse? Akan ke Clubhouse untuk sharing biar kalian bisa tanya apa aja. Hari ini sih kita akan mengangkat isu apa ya? Ipe kenapa nggak boleh pakai makeup? Pakai HP? Boleh nanti di Hadromut. Kalau sekarang tuh nggak boleh karena kan gini. Ipe kan mau berangkat. Ipe harus hafalannya banyak. Kalau pakai handphone, khawatirnya nanti ada godaan-godaan yang bikin ngelihat yang gak bermanfaat gitu. Dan IP-nya juga menyetujui apapun yang kami lakukan ke anak-anak selalu kita diskuskan dulu ke anak-anak. Anak-anaknya setuju nggak gitu. Aku pakai hijab kalau di rumah itu kan ada dibagi tuh, kayak ada gugun kan laki-laki tapi dia nggak masuk ke bagian rumah gitu. Jadi aku buka hijab. Tapi kalau seandainya ada orang yang bukan mahramnya ya aku pakai hijab di rumah juga. Desoy, bismillah mudah-mudahan ada rezeki untuk beli handphone katanya. Emang aku baru tahu. Kak, sampai sekarang masih dekat sama Kani kita. Alhamdulillah baik. Tanggapan kakak tentang poligami, nonton di Clubhouse. Aku bahas di Clubhouse. Oke. Kak, emang bener ada panggilan polisi? Enggak sih. Nggak tahu ya, sejauh ini enggak. Ada salam dari Boy William. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Fitri, yang dimaksud Boy William di statusnya itu bukan saya. Kalau kalian berharap itu saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Itu bukan saya. Aduh, susah.
Ya Allah, disuruh ngomong apa kayak capek ya. Kak, kalau sama anak diri gimana, harus pakai hijab atau enggak? Enggak lah, itu udah mahramnya kita. Anak suami ya anak kita. Ipar cowok itu mahram bukan? Bukan mahram ya, Bib? Ipar mah. Ipar tuh bukan mahram kan? Hai Faradinata. Itu urusan kami berdua dan tidak akan saya expose di sini ya. Maaf ya, tidak sesuai dengan harapan kamu untuk nonton live itu. Kapan bikin vlog lagi? Pengen ya, cuman kita timnya kan lagi pada sibuk juga, banyak aktivitas di luar dan juga COVID merajalela. Jadi aku membatasi untuk bikin vlog gitu. Aku tinggal 4 menit lagi nih, insya Allah. Wis, ada apa? Kok ini sekali nyeleneh sekali? Konten YouTube kita sholat terus anak kita gangguin, itu gimana? Hah? Nggak mudeng tuh pertanyaannya. Kak, belajar nambah wawasan sih. Oh iya dong, pasti. Dalia, kamu juga ya. Kita semua tuh harus belajar untuk menambah wawasan. Tetapi jangan sampai kita melihat status orang, gelar orang, sehingga kita merasa bahwa kita harus mendengar ilmu itu dari orang yang berstatus atau bergelar. Itu salah banget. Karena dari siapapun, bahkan dari anak bayi pun, anak kecil pun kita bisa belajar. Jadi belajar itu boleh dari siapapun, bukan harus orang yang memiliki gelar tertentu, jabatan tertentu, status tertentu, tidak. Tetapi kita bisa belajar dari sekeliling lingkungan kita gitu. Jadi kita jangan selalu menganggap yang boleh mengedukasi itu adalah orang yang punya gelar, enggak. Terus orang yang punya gelar sama yang nggak punya gelar berarti means ya, yang nggak punya gelar blow on. Kayak aku terkenal dengan logat aku yang lucu, pelawak. Terus dipikirnya semua pelawak itu kayak dana kutip, enggak banget. Justru para pelawak yang Indonesia tuh menurut aku pinter-pinter banget ya. That's why mereka bisa bikin jokes gitu. Jadi buat aku pribadi, kalau kita mau belajar, jangan mandang dulu, oh kalau masih ini gue mau belajar baru gue mau dengerin. Tapi kalau sama yang ini gue nggak mau dengerin gitu. Nggak bagus banget sih. Malah kayak aku lebih seneng ya ketika sekarang tuh ada orang-orang yang anak-anak muda yang bisa menginspirasi orang lain tanpa mereka belum punya gelar apapun, bahkan mereka udah sukses di usia mudanya. Karena apa? Mereka juga mau belajar dengan lingkungan, bukan belajar di sekolah gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa mengkotak-kotakan kalau belajar dengan dapat titel itu berarti pinter. Terus yang nggak belajar jadi bodoh, enggak. Yang belajar itu ya pasti yang jadi pinter. Dapat titel ya harusnya pinter. Nggak punya titel bukan berarti nggak bisa pinter gitu. Jadi nggak bisa dikotak-kotakan dari segi seperti itu menurut aku pribadi. Maaf kalau salah, karena semua orang boleh berpendapat asal tidak menjatuhkan siapapun. Septi Firda emosian, saya ngos-ngosan Neng. Coba berpikir positif ya, jangan suuzon, harus husnuzon. Sama orang itu harus husnuzon. Saya sudah 43 menit nih begini. Jadi saya ngos-ngosan, bukan emosional. Kalau emosional tuh kelihatan kok orang yang suka ngomongnya emosional. Sambil duduk, tapi ngomongnya keras, lantang, kasar. Itu baru emosional. Wudhu di toilet itu boleh nggak? Boleh asal tempat wudhunya tidak najis. Karena khawatir di kamar mandi itu kan najis. Lili mana? Lili lagi baca buku sama Ipeh. Aku lagi olahraga. Yang di story boy itu buat karput ya? Bukan. Ya Allah, nanti aku bikin deh story boy, jelasin dong boy. Gitu ya. Ntar dipilih baper juga. Bingung sih sama netizen. Capek. Erdiana Susan, saudara yang ribut-ribut siapa ya? Coba lihat deh Instagramnya, yang suka bikin ribut itu siapa. AC-nya mati kayaknya. Iya kan olahraga. Lagi olahraga masa AC-nya hidup. Kak, misalnya kita suka sama orang dan berdoa minta dijodohkan. Ya kalau berdoa itu menyebut nama boleh ya, nggak ada larangan. Tapi kita jangan jadi orang yang keras kepala dan keras hatinya. Karena nanti kalau kita udah berdoa artinya kita menyerahkan itu kepada Allah. Allah mau kabulkan atau tidak. Jadi jangan terlalu berharap juga gitu. Sama kayak kita, orang minta sama kita,
Itu kan keputusan kita mau kita kasih atau enggak. Sama ketika kita minta sama Allah, ya udah gitu. Robi Alamsyah, lo kok baper? Kok baper sih kamu? Ada apa? Salah server ya? Ada orang sok tahu nih. Siapa tuh yang sok tahu? Tara Lindris. Saya bicara yang saya tahu justru. Kalau saya nggak tahu, saya lebih memilih diam. Kak gimana? Iya aku juga masih belajar kok Clubhouse. Oke semuanya, terima kasih banyak. Handi 088, aku bukan akun bodong ya. Oh iya, kalau nonton juga nggak boleh setengah-setengah ya. Kalau nonton, jangan yang di TikTok yang dipotong berapa belas detik doang. Tonton selengkapnya, jadi biar nggak malu juga. Udah nyinyir tapi salah kan malu gitu. Jadi kalau nonton tuh jangan potongan-potongan. Takutnya nanti ada oknum yang sengaja memposting untuk menyulut emosi kalian yang rugi dan berdosa. Gitu. Aduh. Ngos-ngosan. Amin. Katanya Lili pinter, amin. Duh, udah banyak akun-akun bodong masuk. Tapi kelihatan begonya. Aduh kasar banget tuh. Ini akun bodong yang masuk nih ya. Kalau dibilang nggak mau bodong, marah tapi dia bodong. Oke, alhamdulillah udah 46 menit. Kecepatannya segini dan kalori yang kebakar 171. Kalau gitu aku pamit dulu. Aku bakalan ke Clubhouse bareng sama Habib insyaallah. Jadi yang mau gabung bisa langsung ke sana aja. Bisa langsung ke Clubhouse ya, Kartika Putri KP atau Habib Usman Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Hai haters, jangan lupa bahagia biar kalian tidak selalu nyinyir dan juga julid. Oke? Terima kasih banyak semuanya buat followers aku yang pastinya Masya Allah tahu adab dalam berkomentar. Masya Allah